Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki ridho, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat sehat sampai sekarang ini. Dua kalinya tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Saya Ahmad Taufikur Rizky dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah kelompok 20 akan menyampaikan resume hari ke-1 dan hari kedua. Peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PPAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi 1 akademik. Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Malik Ibrahim Malang ini terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah, serta kedokteran. Kini, UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event-event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana bahasa Inggris, bahasa Arab, dan ada bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 100 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi,
dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan dengan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, bahasa, dan filsafat. Dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas, dengan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, Learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem SIAKAD, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan dengan semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, yaitu dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar maka akan semakin banyak, alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental, spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Orang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah dengan melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dari agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil style khas UIN Malang, yaitu berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Contohnya, KM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Menurut pemateri Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lain-lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita diajarkan ilmu agama.
Kini, Indonesia masih pandemi. Kini, Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Pada hari kedua, terdapat beberapa materi sebagai berikut. 1. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Seperti kalau di PTN-PTN lain disebutnya BEM. Untuk ketuanya Farhan Adi Morosadi, jurusan Farmasi. Wakilnya Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau biasa disebut dengan OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsinya adalah 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA: 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas atau biasa disebut dengan SEMA. 2. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Pemateri selanjutnya yaitu SEMA, Senat Mahasiswa. Untuk ketuanya Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsinya yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugasnya adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DEMA universitas, memberikan pengajaran setiap laporan pertanggungjawaban setelah agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, menegakkan peraturan DEMA Univ, menjadi mitra kerja DEMA Univ dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Univ, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Univ, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat Univ, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan dalam pembahasan. Pemateri 3 yaitu UKM. UKM Menwa. Organisasi ini memiliki semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Fungsinya resimen mahasiswa yaitu atau yang disingkat menjadi Menwa, mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa. Tugasnya yaitu membantu TNI, Polri, dan juga rektor. Contoh latihannya seperti lempar pisau, menembak dan bela diri atau karate. Memiliki dua logo yaitu logo Mahasurya yaitu provinsi dan Wiracakti Yuda UIN Malang. Yang kedua UKM Pramuka.
Rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Unggulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah visinya yaitu mengawalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, rapat dan rapat, welcome party, logbook dan memo dan lain-lain. Ketiga, UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Lambangnya burung Raja Wali. Memiliki 6 bidang di sosial keagamaan, dikten, terus hutang, kesehatan, penelitian pengembangan, dan humas. Berikutnya UKM GGB, Gema Gita Bahana. Berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM Seni Religius. Tujuannya untuk membentuk kader Islam yang beriman dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, idealis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. Divisinya kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, gambus. Berikutnya UKM teater. Berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapala Tursina, yaitu organisasi penyinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi mendaki, sosial bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing, orat, surgawa ilmiah. UKM Junior atau unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000. Unit usaha Kopma yaitu minimarket, kantor pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Big event-nya yaitu Kopma Fit, Dikmen Regional, Jatim, Diksar. Berikutnya UKM Taekwondo. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam hari Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, try-in, gas huku, dan diklat. Selanjutnya UKM Jebret-Jebret Klub fotografi yang tidak hanya fokus pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya, motonya yaitu aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatannya diklat pameran hunting besar. UKM Simfoni, platform simfonim. Program unggulan yaitu off air, on air. UKM LKP 2M, yaitu lembaga kajian penelitian dan pengembangan mahasiswa. LKM 2PM ini mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. UKM yang bergerak di bidang jurnalistik memiliki visi kesadaran nurani. Produknya yaitu Kipos yang berupa koran, kumpulan isu ranah kampus, dan majalah berupa majalah tahunan berisi deep news yang kritis analitis. Agenda rutin diklat tingkat dasar, upgrading, skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.